Yang ke-14, Rasulullah SAW wafat dan perisainya, tamengnya ya, itu tergadaikan di seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. 30 sok gandum. Jadi sangat sedikit sekali. Tapi bukan berarti Rasulullah wafat punya utang ya. Bukan berarti Rasul wafat punya hutang, tidak. Rasul menggadaikan itu maksudnya begini. Saya gadaikan, misalnya saya gadaikan tas saya ini, saya gadaikan. Itu gadai yang boleh, yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi ya, diberikan, saya gadaikan tas ini untuk saya pinjam 100.000 rupiah. Itu digadaikan, ditaruh gitu, di sebagai jaminan. Kalau saya tidak bayar, kamu ambil ini. Dan nilainya di atasnya rohen ya, bahasanya kalau bahasa fikihnya rohen, gadai. Boleh gadai itu. Tapi tidak boleh beranak karena dia tidak menikah. Sesuatu yang lahir tanpa pernikahan maka haram. Nah, kalau misalnya yang dimaksudkan di sini Rasulullah wafat dan perisainya masih tergadaikan di orang Yahudi, itu karena belum diambil oleh Rasul, tapi sudah dibayar. Jadi Rasul wafat tidak punya utang, cuman belum sempat diambil. Karena apa? Hanya untuk 30 sok, 30 sekian, 30 gandum, sangat sedikit sekali. Dan Rasul begitu itu supaya menunjukkan kepada kita kalau mau pinjam uang kepada non muslim boleh, kalau butuh menggadaikan sesuatu boleh. Itu tujuannya, bukan karena Kanjeng Nabi tidak sabar, bukan, tapi supaya kita tahu, oh menggadaikan itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu menggadaikan. Ini yang kadang kita heran, menggadaikan ke non muslim boleh, menggadaikan ke ahli tafsir tidak boleh. Kalau menggadaikan ke seorang non muslim tanpa bunga boleh, menggadaikan ke ahli tafsir terus ini tafsirannya ini, nah itu kan ahli tafsir, bukan ahli tafsir Quran ya, kan namanya ahli tafsir ya, itu, tafsir, oh pakai P, tafsir, ahli tafsir. Nah, kalau digadaikan kemudian beranak haram. Lah Rasul ini menggadaikan tanpa beranak. Dan entah apakah perisai yang ini atau yang lain pernah terjadi juga pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah diberi perisai, digadaikan juga ke orang Yahudi. Waktu mau diminta, si Yahudi bilang, wah, ini perisai itu Nabi Muhammad ini. Setelah wafatnya Rasul, perisai ini punyanya Nabi Muhammad, ini kan legend berarti. Walaupun dia Yahudi, ini legend. Tidak mau, ini punya saya. Loh, kata Sayyidina Ali, loh itu punya saya. Sekarang mau saya tebus, enggak, ini sudah punya saya. Tidak mau dia. Sampai dilaporkan ke hakim. Bagaimana hakim ini punya saya? Hakimnya muslim, tapi hakimnya adil. Bukan hakim seperti hakim di planet Asgard itu, bukan. Terus dia bilang, wahai Ali bin Abi Thalib, mana saksimu kalau itu memang tamengmu, perisaimu? Loh, ini perisai diberi Rasulullah saya, katanya Sayyidina Ali. Sekarang mau saya tebus, tidak bisa, itu punya saya. Mana saksimu? Hasan anak saya. Hasan, tidak bisa kalau anak sendiri. Tidak boleh anak sendiri kalau jadi saksi. Tidak ada lagi yang tahu, tidak ada. Wah, berarti jenengan kalah. Ini harus diambil ke si Yahudi. Padahal si hakim tahu bahwa Sayyidina Ali tidak mungkin bohong. Tapi hukum adalah hukum. Sayyidina Ali bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sampean ambil. Terodok. Ader dia. Gini, Yahudinya itu begini. Oh gini Islam itu. Waduh, bukan ini, saya kembalikan. Saya aja masuk ke Islam, amal bu Islam. Langsung masuk Islam. Loh, kenapa sampai ketahuan masuk Islam? Saya bohong, dia tidak maksa. Hakim ini tahu bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mungkin bohong, tapi karena untuk kejujuran hukum, dia tidak mau menerima saksi dari seorang cucunya Nabi dan
pengakuan dari menantunya Nabi. Wah, gak masuk akal Islam. Saya masuk Islam, ini Pak dibalik. Masuk Islam gara-gara jujur. Nah, itu dulu begitu. Mereka sering menggadaikan, tapi gadainya tanpa bunga. Nah, kalau kau gadaikan cintaku, bisa berbunga-bunga. Itu. Jadi gadai itu apakah boleh? Boleh. Misalnya jenengan utang sama teman, Mas saya perlu duit karena saya itu begini. Saya perlu uang untuk ini begini. Saya punya surat tanah saya. Ini sampean bawa sebagai gadai. Utang berapa jangan 100 juta. Nilainya kan harus lebih tinggi. Ya kan? Ya, diutangi 100 juta. Berapa lama Mas? Insya Allah 1 tahun dikerjakan. Ternyata 1 tahun masih belum, minta izin. Tolong Mas, saya masih butuh waktu 1 bulan aja saya kembalikan insya Allah. Ya sudah, 1 bulan ternyata dikembalikan. Ya sudah 100 juta baliknya. 100 juta baliknya. Tidak ada tambahan. Kecuali kalau si penghutang kepingin nambahi hadiah. Boleh. Saya kasih 100 juta, ini ada hadiah buat jenengan. Saya punya dapat tiket umroh dari perusahaan saya. Terus tiket umroh saya kasih jenengan aja. Jadi utang gratis umroh misalnya. Boleh. Asal si yang menerima tidak mengatakan begini, loh cuman ini aja tambahannya. Jadi riba. Jadi riba itu. Dari si pemberi niat hadiah, dari si penerima kalau dia ngomong cuman segini yang kamu berikan. Jadi riba buat dia. Jadi halal bukan yang memberi. Kata-kata itu jangan bilang itu kan cuma sekedar kata-kata. Tidak bisa. Orang masuk Islam, orang keluar dari Islam jadi nikah, jadi pisah, cerai karena kata-kata. Nah, jadi kalau diberi, ini utang saya, ini sebagai hadiah untuk jenengan, halal. Tapi kalau ini utang saya, ini anak-anaknya haram. Ini utangnya, ini hadiahnya diterima oleh si penerima sambil mengatakan cuma ini aja kamu ngasih saya. Bagi yang memberi ini tetap hadiah, tapi bagi penerima ini jadi riba. Seperti itu. Dulu orang-orang saking takutnya sama riba, sampai dulu pernah seorang wali punya ngutangi orang. Kemudian setelah itu hujan, mereka berteduh. Wah ini tokonya siapa? Tokonya Fulan yang ngutang sama saya. Iya, langsung pergi dia. Loh kenapa? Saya tidak mau ngambil untung dari tokonya dia. Karena saya ngutangi dia itu jangan saya ngambil untung berteduh di bawah tokonya, saya takut itu riba. Bayangkan. Saking takutnya itu begitu. Dulu ada Syekh Muhammad Ba'udon di Tarim. Jalan. Alimnya sudah gurunya mufti. Jalan beliau. Sederhana sekali bajunya itu tidak buka satu, imamahnya saonoi. Orangnya bukan Habib ya, tadi seorang masyayikh, tapi sangat dimuliakan di Tarim. Jalan. Santrinya kelihatan. Ya Syekh, antum kok jalan? Ayo tak antar. Ana mau pulang. Iya tak antar. Inti siapa? Ana Fulan bin Fulan. Ngaji di mana? Di Ahqaf kalau saya. Kuliah Ahqaf. Murid saya, ya, tidak mau saya. Loh kenapa? Tidak, saya nanti takutnya riba. Ana ngajar lillahi ta'ala, ngambil manfaat dari ente. Takutnya riba saya. Riba ilmu. Oh no. Itu hati wali ya Pak. Nah kalau saya, wah tak forsir sama saya. Tak forsir, tak peres keringetnya arek-arek ini. Nah, beliau tidak mau. Diantar tidak mau. Saya takut riba itu. Itu orang sing hati-hatinya begitu. Ya, kalau menggadaikan itu boleh. Gadai itu boleh. Asal tidak beranak. Yang sudah hutang kalau datang bayar lebih baik diberi hadiah. Yang menerima jangan ngomong, "Loh kok cuman segini." Ya, hati-hati deh. Jadi kalau utang itu jangan bayarnya itu bayar dong. Karena mata uang itu menurun. Lain dengan uang utang dinar. Dinar itu emas. Lah kalau emas itu dibayar emas kan naik. Misalnya 1 gram. Utangnya 5 tahun yang lalu, 5 gram sekarang naik. Lah kalau uang modon. Ayo. Jenengan dulu beli listrik token di rumah jenengan 50.000, sekarang enggak bisa 50.000. Karena malam-malam tuh naik, Pak. Listrik itu. Kan mungkin yang banyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu. Anda mungkin 5 tahun yang lalu 50.000 buat listrik Anda cukup untuk seminggu misalnya, sekarang enggak bisa. Berarti kan uang itu menurun, kertas itu nilainya
Kalau emas tidak mungkin turun dia, naik dia. Orang utang 10 tahun, utang emas, balik dengan jumlah yang sama, utang 1 gram, balik 1 gram, tapi 10 tahun yang lalu, untung dia, tidak ditambah ya, untung tidak? 10 gram yang 10 tahun yang lalu lain dengan 10 gram yang 2000. Itu orang kalau, makanya kalau seandainya manusia ini masih nurut sama Rasul, tidak akan rusak, karena uang kertas itu bukan sunnah Rasul dia. Nah, makanya Rasul bilang apa? Di akhir zaman orang yang cerdas adalah mereka yang punya yang putih dan kuning. Maksudnya orang yang punya banyak perak atau emas. Ya, kalau belum bisa punya emas ya paling enggak ya iwak emas atau pisang emas.